Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah konfigurasi jaringan di Debian server, di mana output dari materi hari ini adalah bagaimana nanti komputer klien itu akan berkomunikasi, akan terkoneksi dengan komputer server, di mana untuk servernya adalah server Debian yang telah kita install kemarin, dan untuk klien kita menggunakan Windows asli yang ada pada komputer atau laptop masing-masing. Oke, pertama sebelum kita menghidupkan komputer server yang telah kita buat kemarin, mesin server Debian yang telah kita buat kemarin, kita klik kanan dulu, kemudian kita ambil setting dan kita atur di bagian network. Nah, pertemuan yang lalu untuk network kita cuma mengatur satu adapter. Nah, supaya antara server Debian bisa berkomunikasi dengan klien, itu kita harus atur satu adapter lagi, yaitu adapter 2. Nah, untuk adapter 1 ya oke, pengaturannya seperti ini, this adapter. Kemudian name-nya, kalau koneksi internetnya menggunakan wireless, silakan ambil wireless yang ada adapter wirelessnya. Kemudian ini ambil allow all. Dan untuk adapter 2 silakan dicentang enable network adapter. Setelah itu ETX2 ambil di bagian host only adapter, dan promiscuous mode ambil adalah allow all. Nah, ini pengaturan untuk adapter 2. Setelah diatur silakan klik OK. Nah, sekarang kita hidupkan mesin server virtual kita, start, yang telah diinstal kemarin. Langkah yang pertama, kita login menggunakan akun yang telah kita buat ketika menginstal kemarin. Isikan dengan username-nya, kemudian isikan dengan password yang telah dibuat kemarin. Setelah itu, kita ketikkan SU, yaitu adalah super user. Setelah itu silakan enter dan isikan dengan password admin, misalnya adalah root, yang kita buat minggu lalu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Setelah itu kita ketikkan IP spasi A. Ini untuk melihat adapter berapa saja yang aktif dan IP berapa saja yang sudah terisikan di komputer server ini. Sama seperti kalau di Windows kita ngetikkan IP config/all untuk melihat adapter apa saja yang ada pada komputer kita. Di sini terlihat untuk adapter kita itu menggunakan namanya nPOS 3, kemudian ada nPOS 8, dimana untuk nPOS 3 itu sudah terisikan IP yaitu inet 10.53.192.23/24. Inilah IP yang didapatkan dari internet service provider kita atau hotspot internet kita. Dan sekarang kita akan mengatur IP pada nPOS 8 atau pada Ethernet 2 yang telah kita atur tadi. Dimana untuk nPOS 8 IP-nya itu belum ada. Sekarang kita akan masuk dulu ke folder /etc/network. Kita ketikkan yaitu cd kemudian /etc/network. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita ketikkan ls untuk melihat file apa saja yang ada pada folder etc/network ini. Silakan ketikkan ls dan silakan di enter. Nah, di sini ada beberapa file yang kita atur adalah file interface. Nah, untuk mengatur file interface ini kita ketikkan yaitu nano spasi interface. Nano spasi interface. Setelah itu silakan enter. Nah, kita akan tambahkan script di bawah device nPOS 3 inet DHCP, dimana untuk nPOS 3 itu untuk IP-nya itu DHCP dari internet service provider atau hotspot internet kita.
kemudian untuk nPOS 8 ya atau adapter 2 tadi, kita bisa buat konfigurasi seperti ini. Nah, kita bisa kasih tanda pagar ini untuk komentar saja. Nah, misalnya mengatur IP pada nPOS 8. Nah, apa sintaknya? Yang pertama adalah auto nPOS 8. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kita mengaktifkan ifs, kemudian nPOS 8 inet static. Nah, ini gunanya adalah supaya adapter 2 tadi itu IP-nya adalah IP static, karena kita akan mengisikan IP-nya IP static, bukan IP DHCP. Kemudian berapa IP yang kita atur? Ya udah, berarti misalnya kita isikan address misalnya 195.4.3.24 subnetnya kalau kita menggunakan metode subnetting. Dan jadi IP address yang akan dibuat pada Ethernet 2 atau nPOS 8 ini adalah 195.4.3.2 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 atau /24. Dan setelah itu kita simpan. Bagaimana cara menyimpannya? Yang pertama, tekan Ctrl X. Setelah itu tekan Shift Y, tombol Shift dengan Y. Setelah itu silakan di enter. Nah, saya ulangi lagi untuk menyimpannya. Yang pertama tekan Ctrl Shift X. Ctrl X. Setelah itu Shift Y dan silakan enter. Nah, kemudian kita akan melihat lagi apakah IP yang sudah kita atur tadi apakah sudah ada pada Ethernet 2 atau nPOS 8 itu. Kita ketikkan lagi IP spasi A. Nah, kita bisa lihat di nPOS 8 atau Ethernet 2 itu belum ada IP yang telah kita atur. Nah, bagaimana caranya supaya IP itu bisa ada? Kita harus restart dulu server Debian kita. Nah, bagaimana cara restartnya? Kita harus keluar dulu dari folder etc network ini. Caranya lah cd spasi titik-titik, kemudian enter. Nah, kemudian cd lagi titik-titik. Nah, sehingga tampil seperti ini. Dan ketikkan sintaknya yaitu /etc /init.d /networking spasi restart /etc /init.d /networking spasi restart. Kemudian silakan enter. Maka server Debian akan restart. Silakan ditunggu. Nah, dan akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kita ketikkan lagi IP spasi A. Nah, kita bisa lihat di nPOS 8 atau Ethernet 2 itu sudah terpasang IP 195.4.3.2/24. Nah, artinya untuk mengatur IP di server sudah selesai. Berarti sekarang kita akan mengatur IP di klien, yaitu Windows kita atau sistem operasi yang terpasang pada laptop kita. Nah, silakan di Windows R atau Run, ketikkan yaitu ncpa.cpl ncpa.cpl. Silakan oke. Ini untuk masuk kepada adapter yang ada pada laptop kita. Untuk
kita bisa lihat tadi adapter 2 pada server Debian kita itu adalah pengaturan host only. Maka di sini kita bisa lihat virtual host only. Nah, disinilah kita atur. Jadi kita atur, klik kanan, kemudian ambil properties. Setelah itu ambil IP Internet Protocol version 4, kemudian properties. Nah, di sini kita atur IP-nya. Jadi tadi di server kita pasang IP-nya 195.4.3.2. Berarti kita bisa isikan di sini adalah 195.4.3.3. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu default gateway-nya adalah 195.4.3.2 alamat IP server kita. Setelah itu silakan di OK-kan. Kemudian di close. Nah, sekarang kita coba CMD. Kemudian kita coba ping dari klien atau dari sistem operasi kita kepada server Debian kita. Kita ping IP server adalah 195.4.3.2. Kita enter. Nah, jawabannya adalah reply, artinya antara klien dengan server itu sudah terkoneksi. Kemudian kita coba ping juga dari dari server ke klien. Kita coba ping 195.4.3.3. Kalau terhenti seperti ini, artinya adalah ping dari server ke klien itu tidak terkoneksi atau tidak terhubung. Nah, penyebabnya adalah bisa saja firewall yang ada pada sistem operasi kita atau misalnya Windows itu masih aktif. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menonaktifkan firewall kita? Kita ambil lagi bagian adapter ini. Setelah itu ambil bagian network internet, kemudian kita ambil network and sharing center, kemudian ambil Windows Defender Firewall, klik. Nah, di sini kelihatan firewall di sistem operasi Windows saya itu masih aktif. Jadi sekarang kita pastikan untuk firewallnya, kita ambil turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini kita silang. Nah, turn off Windows Defender Firewall, turn off Windows Defender Firewall. Setelah itu silakan di-OK-kan. Dan sekarang kita coba ping kembali dari server ke klien. Ping 195.4.3.3. Maka jawabannya sudah reply. Artinya antara server dengan klien sudah terhubung pingnya, kemudian ping dari klien ke server juga sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, gimana cara ngetikkannya? Kita tekan Ctrl C. Nah, maka ping yang berjalan tadi itu langsung berhenti. Setelah itu kita akan menginstal SSH server. Nah, apa guna SSH server ini? Adalah bagaimana caranya kita dari klien itu bisa meremote atau bisa mengendalikan komputer server kita tanpa harus menyentuh secara fisik komputer server kita. Jadi kita bisa mengaturnya dari jarak jauh menggunakan layanan SSH ini. Oke. Langkahnya adalah kita yang pertama adalah install dulu SSH server. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Yaitu apt install, kemudian open SSH strip server strip Y. Ini artinya adalah install fitur Open SSH pada komputer server dengan jawabannya adalah yes.
kemudian silakan di enter. Nah, di sini ada warning, dia minta ISO Debian yang ketika kita install kemarin. Jadi caranya adalah ambil device, kemudian ambil optical drive, kemudian ambil Debian 12 AMD 64 DVD 1.ISO yang kita gunakan kemarin. Setelah diklik, kemudian silakan di enter. Nah, setelah selesai terinstall layanan SSH servernya, kita masuk dulu kepada folder /etc/ssh. Jadi kita ketikkan cd/etc/ssh. Kita lihat dulu apa saja isi yang ada pada isi file pada folder etc/ssh ini. ls. Nah, di sini kita akan mengatur file sshd_config. Jadi kita ketikkan nano, seperti kita mengedit file interface tadi, nano, kemudian ikuti dengan nama file sshd_config. Setelah itu silakan di enter. Yang kita atur di sini adalah kita merubah port 22 ini, karena port 22 adalah port default. Jadi kita rubah saja, misalnya portnya adalah 7878 dan angka port ini bebas. Jadi kita isi aja misalnya 7878. Dan kita simpan sama seperti tadi. Kita tekan Ctrl X, kemudian Shift Y, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita restart layanan SSH. Nah, kita keluar dulu dari folder etc/ssh ini sama seperti tadi, cd spasi titik 2 titik, kemudian cd spasi titik. Setelah itu kita restart, yaitu /etc/init.d, kemudian /ssh spasi restart. Setelah itu enter. Layanan SSH sudah di restart. Nah, sekarang kita akan lakukan pengujian apakah komputer klien kita bisa meremote komputer server ini. Kita buka command prompt tapi menggunakan administrator. Jadi kita ketikkan cmd, run as nya lah administrator. Nah, setelah itu silakan ketikkan SSH, kemudian apa nama akun yang dibuat pada dev server tadi. Misalnya kalau saya adalah nama saya sendiri, Aris, kemudian add berapa IP server Debian tadi, yaitu 195.4.3.2, kemudian min p, kemudian kita isikan dengan port yang kita isikan dari 7878. Setelah itu silakan di enter. Nah, maka dia akan bertanya, are you sure you want to continue connecting? Kita jawab yes. Yes. Setelah itu kita ketikkan yes, kemudian kita enter. Kemudian dia minta password. Nah, isikan dengan password sesuai yang saudara buat. Saya buat adalah R. Artinya kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil masuk ke server Debian kita dari komputer klien. Oke, jadi materi kita hari ini adalah konfigurasi jaringan di Linux Debian server, dan ini outputnya. Silakan dipraktikkan di komputernya atau laptopnya masing-masing. Demikianlah materi ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.